Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai tentang para tokoh teladan persatuan integrasi bangsa Indonesia. Di video ini saya hanya mengambil dua tokoh saja, yaitu yang pertama Ismail Marzuki. Beliau lahir di Kuitang, Senen, Batavia, Jakarta pada tanggal 11 Mei 1914 dari pasangan Marzuki Sairan. Marzuki Sairan berasal dari golongan menengah. Beliau kerap dipanggil Mail atau Maing di lingkungan keluarga, kerabat, dan teman-temannya. Pergaulan beliau cenderung luas dan banyak dikenal teman-temannya sebagai sosok yang ramah dan mudah bergaul. Beliau sering bergaul dengan anak-anak yang berbeda suku bangsa seperti Tionghoa. Beliau memulai debutnya di bidang musik pada usia 17 tahun. Ia berhasil mengarang lagu Osarinah pada tahun 1931. Beliau mempunyai kepribadian yang luhur di bidang seni. Semenjak bergabung dengan organisasi, beliau semakin mengembangkan hobi kecilnya itu dengan kegembiraan. Beliau pun banyak dikenal selain penikmat lagu religius, ternyata keroncong, cokek, dan gambus menjadi favoritnya bermusik. Pada tahun 1936, beliau memasuki perkumpulan orkes musik Live Java sebagai pemain gitar, saksofon, dan harmonium tumpah. Pada tahun 1940, beliau pun menikah dengan Eulis Duraida, seorang primadona dari klub yang ada di Bandung. Pasangan ini kemudian mengadopsi seorang anak yang bernama Rasmi, yang sebenarnya masih keponakan Eulis. Pada masa penjajahan Jepang, beliau turut aktif dalam orkes radio pada Hozo Kanri Keiku Radio Militer Jepang. Ketika masa kependudukan Jepang berakhir, beliau tetap meneruskan siaran musiknya di RRI. Ketika RRI kembali dikuasai Belanda pada tahun 1947, beliau yang tidak mau bekerja sama dengan Belanda dan memutuskan untuk keluar dari RRI. Beliau baru kembali bekerja di radio setelah RRI telah berhasil diambil alih. Beliau kemudian mendapatkan kehormatan menjadi pemimpin Orkes Studio Jakarta. Pada saat itu, ia menciptakan lagu pemilihan umum dan diperdengarkan pertama kali dalam pemilu 1955. Banyak karya-karya beliau yang cukup dikenal. Di antaranya yang paling populer yaitu Rayuan Pulau Kelapa, yang digunakan sebagai lagu penutup siaran oleh stasiun TVRI pada masa pemerintahan Orde Baru. Beliau mendapatkan anugerah penghormatan pada tahun 1968. Dengan dibukanya Taman Ismail Marzuki, sebuah taman dan pusat kebudayaan di Salemba, Jakarta Pusat pada tahun 2004, dia dinobatkan menjadi salah seorang tokoh pahlawan nasional Indonesia. Beliau pun mengakhiri hidupnya di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta pada tahun 25 Mei 1958 pada umur 44 tahun. Yang kedua, Opu Daeng Risaju. Beliau ini berasal dari Sulawesi Selatan yang menjadi pahlawan nasional. Nama kecil beliau yakni Famajah. Opu Daeng Risaju itu sendiri merupakan gelar kebangsawanan Kerajaan Luwu yang disematkan pada Famajah. Beliau ini anak dari pasangan Opu Daeng Mawelu dengan Muhammad Abdullah Tobarengseng, yang lahir di Palopo pada 1880. Beliau ini hanya belajar mengaji Al-Quran tanpa sekolah formal. Ia lantas menikah dengan Haji Muhammad Daud. Keluarga ini pernah tinggal di Parepare, sebuah kota pelabuhan lain di Sulsel yang menghadap Selat Makassar. Sejak kenal Haji Muhammad Yahya, beliau mulai aktif di Partai Indonesia PSII. Peresmian PSII Pelopo disertai rapat akbar di Pasar Lama Pelopo. Rapat dihadiri kerajaan pemerintahan Kerajaan Luwu. Hasil rapat meresmikan beliau sebagai ketua pada masa penduduk Jepang. Beliau tidak hanya melakukan kegiatan di PSI. Disebabkan karena pemerintahan Jepang melarang adanya kegiatan politik organisasi pergerakan kebangsaan termasuk PSII, beliau mulai kembali aktif pada masa revolusi di Luwu. Pihak Belanda yang bekerja sama dengan Controller Abdel Masamba menganggap beliau menghasut rakyat dan melakukan tindakan propolatif agar rakyat tidak lagi percaya kepada pemerintahan. Akhirnya, beliau diadili dan dicabut gelar kebangsawaannya.